Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Damayanti dengan NIM 190110001. Di sini saya akan mempresentasikan pembuatan tempe dengan mikroba. Yang pertama itu ada definisi tempe. Tempe sendiri adalah makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan jenis kapang, yaitu Rhizopus oligosporus, dan kapang roti, sehingga membentuk padatan kompak berwarna putih. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Warna putih pada ragi tempe disebabkan adanya micelia jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Micelia jamur itu sendiri itu menghubungkan biji-biji kedelai dan banyak sekali jamur yang aktif selama fermentasi. Tetapi umumnya para peneliti menganggap bahwa Rhizopus sp merupakan jamur yang paling dominan. Jamur yang tumbuh pada kedelai tersebut menghasilkan enzim yang mampu merombak senyawa organik kompleks yang lebih sederhana. Senyawa tersebut dengan cepat dapat dipergunakan oleh tubuh. Jamur Rhizopus oryzae yaitu merupakan jamur yang sering digunakan dalam pembuatan tempe. Jamur Rhizopus oryzae aman dikonsumsi karena tidak menghasilkan toksin dan maupun menghasilkan asam laktat, dan mempunyai kemampuan untuk mengurangi lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Ada faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tempe. Yang pertama itu oksigen. Oksigen yang dibutuhkan itu untuk pertumbuhan kapang, aliran udaranya itu cepat menyebabkan proses metabolisme akan berjalan cepat sehingga dihasilkan panas yang dapat merusak pertumbuhan kapang. Lalu ada uap air. Uap air itu sendiri jikalau berlebihan akan menghambat pertumbuhan kapang. Selanjutnya ada suhu. Jika kapang tempe dapat digolongkan ke dalam mikroba yang bersifat mesofilik, yaitu dapat tumbuh baik pada suhu ruang 25-20 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada keaktifan laru. Mikroba yang sering dijumpai pada laru tempe adalah kapang jenis Rhizopus oligosporus atau sejenis Rhizopus oryzae. Di sini ada proses pembuatan tempe. Yang pertama itu kedelai harus direbus dalam kuali selama kurang lebih 1 jam sampai matang. Hal ini dimaksudkan agar kedelai menjadi lembek atau lunak sehingga memudahkan dalam proses penggilingan. Kedelai itu sendiri yang sudah dimatangkan atau direbus ukurannya menjadi lebih besar karena melar. Lalu kedelai yang telah digiling dengan mesin giling, hal ini bertujuan agar biji kedelai bisa pecah menjadi 2. Proses penggilingan ini menggunakan mesin penggiling atau dengan menggunakan alat giling tradisional. Dan ini ada gambarnya. Lalu jika sudah disaring dan dicuci, kedelai hasil gilingan ini bertujuan untuk menghilangkan kulit tipis kedelai. Caranya, penyucian dengan menggunakan saringan nampan berbentuk kerucut atau nampan apa saja yang berlubang. Di sini ada dokumentasinya. Selanjutnya, jika sudah didinginkan, kedelai dengan cara meletakkannya di atas eblek atau nampan besar berbentuk lingkaran. Jika sudah didinginkan, taburkan ragi tempe atau Rhizopus sp dan aduk secara merata. Dan ini ada dokumentasinya. Selanjutnya ada bungkus kedelai dengan menggunakan daun atau plastik. Untuk pembungkusan dengan menggunakan plastik, pastikan plastik sudah diberi lubang-lubang kecil untuk uap
uapnya dan tunggu selama 2-3 hari sampai kedelai benar-benar jadi dan siap diolah. Dan ini ada dokumentasinya. Dan untuk pembahasan dari kedelai sendiri itu, kedelai merupakan bahan baku tempe. Pada pembuatan tempe, selama proses fermentasi, kedelai akan mengalami perubahan baik fisik maupun kimia. Protein kedelai dengan adanya aktivitas proteolik kapang akan diuraikan menjadi asam-asam amino sehingga nitrogen terlarutnya akan mengalami peningkatan. Kedelai yang telah difermentasi menjadi tempe akan lebih mudah dicerna. Selama proses fermentasi, karbohidrat dan protein akan dipecah oleh kapang menjadi bagian-bagian yang lebih mudah larut, mudah dicerna, dan ternyata bau langu dari kedelai juga akan hilang. Perubahan-perubahan yang akan terjadi selama fermentasi tempe adalah berkurangnya kandungan glikosida, penyebab flatulence. Penurunan tersebut akan terus berlangsung sampai fermentasi 72 jam. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.